Karan. Halo. Ini kalau aku debt collector nih ya. Iya, ini siapa ya? Ini saya ingin menelusuri. Menelusuri ini apa ya? keterusannya gimana ya tanggung jawab Bapak tentang pelunasan nonton Lovely Runner. Ini soalnya sudah masuk ke cicilan terlambat ya Pak. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat Tut. dihubungi. Ada kemajuan nggak dari yang waktu itu Karon terakhir episode 11 ya? You did not continue even one episode. Dari selesai kita ngobrolin itu. Let me explain. Okay. Let me explain everything. Okay, this is probably your last chance to actually justify what you have done to Lovely Runner. I've been following Byeon Woosok for the past few months, so I don't have time to like watching the series. I've been following him with the Asian tour and everything. Dan recently itu terjadi kehebohan di Incheon. Tapi ini bener sih, ini bener. Aku nggak nguntit dia, nggak ngebuntutin dia juga. Of course. I mean, tapi aku tetap update dengan kehidupan Ryu Sun-jae dan kegemilangannya dia sekarang di showbiz gitu. Jadi baru-baru ini tuh fans Korea tuh ngeluh sama manajemennya Byeon Woosok soalnya menurut mereka pengamanan si aktor ini di bandara tuh agak lebay gitu. Jadi superstar banget sih gitu. Padahal kan lu berangkatnya dari zero juga gitu. Lagi naik daun banget nih. Iya sampai yang katanya gitu. Pengawasannya itu sampai yang berlebihan banget, sampai yang ngeganggu, menurut fans tuh ngeganggu gitu. Emang kayak like a bunch of people gitu, kayak segrup yang ngikutin dia dan iya, jadi waktu setelah Lovely Runner itu selesai, setiap kali dia ada di bandara tuh pasti rame deh. Pokoknya emang tipenya kayak gitu kan. Kalau lagi ada selebriti yang lagi naik daun pasti dikejarnya sampai segitunya gitu kan. Dan konon katanya kan kalau di Korea Selatan itu kalau misalkan seorang selebriti udah punya saseng, berarti dia tuh udah terkenal banget gitu kan. Nah ini nggak sampai belum ada pemberitaan soal saseng sih, amit-amit sih ya. Cuman mungkin beberapa bulan terakhir kan emang si Byeon Woosok ini lagi tour Asia kan. Nah terus lagi sering lah mondar-mandir ke bandara. Nah ini tuh baru minggu lalu banget deh artikelnya yang dibilang kayak manajemennya tuh terlalu strict, terlalu ketat, pengamanan di bandaranya kayak berlebihan banget gitu, dan fans Korea itu ngeluh gitu kan. Nah, emang mengganggunya tuh sampai kayak gimana sih? Katanya kalau dari artikel itu, jadi kan mungkin ini sih aku nggak ngelihat videonya ya, aku nggak ada footage-nya ya. Cuman dari deskripsi artikelnya, security manajemennya ini nyanter. Jadi kemungkinan mereka niatnya untuk menghalangi kamera fans. Dan aku sih curiganya ini bukan cuman ditujukan ke fans yang ngerekam pakai handphone doang, tapi mungkin lebih ke yang paparazzinya gitulah ibaratnya gitu. Mungkin itu tujuannya sebenarnya, tapi kemudian ada fans yang mungkin tidak bawa kamera besar dan kemudian kena imbas dari aksi si bodyguard itu. Terus juga sebenarnya kalau dari statement manajemennya sih lebih ke karena keributan itu kemudian publik di bandara yang gak ada hubungannya sama si Byeon Woosok merasa kayak ini apaan sih ribut-ribut, ngerasa keganggu gitu sebenarnya. Tapi I kind of understand kenapa. Yang pertama aku cukup mengerti kenapa manajemen akhirnya terlalu strict gitu. Karena again mungkin ini tujuannya untuk meminimalisir kemunculan atau si saseng itu tadi gitu kan, karena emang popularitasnya udah gede banget. Cuman di sisi lain aku juga sebagai fans, aku juga ngerti sih nggak enaknya kalau misalkan kita lagi spacing atau lagi nge-hype seseorang terus kemudian terbentur dengan rules yang kayak gitu, apalagi bodyguardnya rese, walaupun sebenarnya bukan bodyguardnya sih yang rese, karena itu tuh emang kerjaan dia gitu. Yeah, that's what they have to do. Iya, itu emang kerjaan Tapi dia. kayak kalau as long as what he does in the actual fan meet, kayak memang di tempatnya yang dimana dia tuh harus melakukan fan service dan segala macam, karena I've heard that like he's doing so well ya kan. Dia sangat-sangat
ya memberikan service yang puas gitu terhadap Being para penggemarnya professional, gitu. ya. Being professional and everything. Kalau menurut aku ketika tempatnya di sana dan dia melakukannya dengan baik sih it's okay ya, karena kan bandara atau tempat umum yang dimana kita tahu ada beberapa kejadian atau pernah terjadi beberapa kali sebelumnya bahwa ya saseng itu ada gitu kan. And it really happened and it really like put people in danger. Yeah, of course as a fans like I'm sorry for you to actually experience that. It must be a bummer. Yeah. Tapi juga ya for safety it's okay nggak sih? Betul, But then setuju. that aside, what does that has anything to do with you not finishing Lovely Runner? That's the question in the Ya karena aku terlalu sibuk dalam bekerja, maksud aku itu right. itu sebenarnya tujuannya itu informasinya mengarah ke situ sebenarnya. Tapi sejujurnya sih mungkin karena aku nggak tahu ya, aku gimana menjelaskan ini, kayak rasanya tuh seperti aku tuh capek. Capek nonton K-drama. Aku capek, apalagi aku nonton The World ini aku udah capek. Enggak, tapi ini aku menemukan sebuah aku sampai di satu titik di mana kayaknya emang kita berhenti aja deh podcast ini gitu loh. Oke. Udahan dulu yuk gitu ya. Kayak udahan dulu yuk gitu. Ya maksudnya even kita udah memproduksi episode intermission pun kayak aku butuh lebih banyak libur gitu. Aku butuh lebih banyak waktu untuk tidak ngomongin kayak drama dulu gitu ya. Kayak aku ada di fase susah untuk ngasih boundaries antara pleasure sama pekerjaan. Keharusan, iya. Iya, keharusan gitu. Sebenarnya ini sesuatu yang harusnya udah di usia sekarang harusnya gue udah getting better gak sih melakukan ini, kayak you know this gitu really well harusnya sekarang gitu. Ternyata enggak. Ternyata makin kesini setelah aku udah mungkin sekarang ada di megang kanal K-pop tuh kayak mungkin sekitar 5 tahun 7 tahun gitu ya. Dan sebelumnya tuh gak pernah terlalu ada rasa kayak oh ini tuh kerja gitu. But then when this content happens tuh aku jadi kayak aduh ya aku belum nonton gitu. Aku belum nonton nih gitu for the sake of making content gitu. Jadi kayak not seeking pleasure anymore gitu. Walaupun pada akhirnya di tengah keluhan itu ketika aku benar-benar menemukan sebuah judul atau nonton sebuah produk yang klik yang enjoyable, pada akhirnya aku tidak lagi mempermasalahkan boundaries itu gitu. Tapi kadang-kadang kan kalau misalkan lagi sibuk terus kayak aduh belum nonton lagi nih, mau rekaman apa gitu. Iya, kan, terus kita sering juga kita misalkan tadinya kita mau merekam satu judul gitu kan yang kita udah rencanakan, tapi oke, kayaknya ini belum banyak episode yang kita tonton sehingga kita oke, sekarang bisa nggak yang ini dulu atau apa dulu gitu kan. That's one of our ways to actually compensate this fatigue that you're having ya kan. Kayak kita mungkin pertama udah punya ide bahwa oke, gimana kalau kita punya intermission ya kan sebulan sekali supaya kita nggak terpaku terus kayak drama terus. Tapi ternyata bahkan kemudian kita memunculkan ide untuk this random talk gitu. Iya, this random talk untuk mengisi kekosongan itu gitu. Betul. Aku nggak tahu sih, maksudnya tentu saja pendengar, aku mau bilang ke Koreaan lagi. Tentu saja pendengar ngedrakor expect kalau kita di episode baru akan ngebahas judul yang baru gitu kan. Tapi karena memang biasanya kan? begitu gitu. Cuman mungkin selama 4 tahun terakhir pendengar udah ngikutin kami, atau aku sama kamu di 2 tahun terakhir, atau mungkin aku sama Nadia di 2 tahun sebelumnya, mungkin udah kayak ngerasa ada kedekatan kali ya gitu ya. Jadi kayak mungkin tolong dong maklumin gitu loh, karena beneran deh kayak aku merasa hilang, beneran ngerasa hilang. Dan aku kayak ini tuh ibarat kalau di The Whirlwind ya, ini ibarat Park Dong Ho di setiap episode itu kan selalu menemukan cara untuk bisa membakar, ada bensinnya dia untuk melawan Sujin kan. Nah, aku tuh butuh bensin itu, ngerti gak? Actually, I was about to say that. Mungkin kalau aku nggak di posisi exactly where you are right now, when I'm so udah deh gitu, overwhelmed dan capek nonton terus gitu. Karena aku ngerasa aku nonton tuh masih casually, kayak aku ya nonton seperlunya dan dengan adanya podcast ngedrakor pun nggak. Ya aku ngerasa harus sih, kayak so far I managed to actually like finish most of them, ya kan. Tapi ada waktunya ketika
ya itu, can I have more time to actually like finish one episode atau one series, karena ketika itu harus episode mingguan dan kita belum, ibaratnya merasa belum setor dan belum belum nyelesain PR, dan itu tuh burden kan. Iya, ini The tuh kayak burden, yes, anak it's pesantren there. yang hafalan Quran Iya, kayak ditagih hafalan, aduh belum, Iya, belum. baru hafal 2 ayat gitu. Nah itu aku baru 1 episode, gimana dong tuh. Sebenarnya kalau udah ada Mal gitu kan dari Karan, Mal apa nih gitu. But I'm sure that it's also like it goes to you too. It happens to you. Iya With benar. you the thought that you want to remind me but you also haven't done that. Iya Jadi kayak, iya. Karan ngerasa deg dengan Kayak The Whirlwind aja misalnya, kayak di episode yang kita ngebahas kemarin, kita berdua sama-sama yang kayak iya capek tapi gue penasaran gitu kan. Iya, Dan one of us actually already finished, dan I did. yang satu lagi tuh kayak masih how can I manage to juggling everything between this kelelahan, terus juga tapi aku butuh kerjaan aku, tapi aku at the same time butuh. you also told me that you wanted to finish Iya, I that. wanted to Aku finish mau, karena- please jangan spoiler gitu Iya kan. iya. Karena sebelumnya yang kayak Lovely Runner kan kayak nggak apa deh, spoilerin aja gitu Iya, kan. iya. Walaupun kayak mungkin aku akan ada I can keinginan see the buat nonton, spark tapi- is like kind of Right. bigger Iya, in iya Whirlwind. kan. Nah, mungkin itu juga sih. Cuman abis itu instead of finishing that all weekend, aku nonton American Horror Story, terus kayak You finished that? Ada aku The whole menyelesaikan. season. Dan aku nyelesain itu dalam 1 hari. Okay, Kayak- this is Jadi- bias thingy, okay? Enggak, jadi tuh kayak aku merasa jadi apa yang salah sama aku. Aku mikirnya tuh gitu, kayak apakah karena memang aku capek dengan entah itu kontennya, atau entah itu ceritanya, atau entah itu cara berceritanya gitu kan dalam drama Korea ini, yang pada akhirnya membuat aku ketika nonton American Horror Story I cannot stop, like literally I cannot stop. Aku Kok seger kok? ngerti, paham kayak gitu. Oh my god. Dan ini padahal bukan ini tuh bukan yang the latest, yang latest bahkan belum tayang kan tahun ini. Ini tuh tahun lalu. Jadi season 12 tahun lalu, dan I cannot stop. It's so good. And you finished it in the I finished whole it- in how many hours? I mean how many days? Itu did you cuma 9 episode. Dan Like berapa in a hari? day. Like I finished it like in a day. Well, it's so good. Jadi kayak Okay. mungkin aku kayak dari situ pada akhirnya mikir, bisa nggak ya aku membawa mindset ini, spark ini ke setiap episode yang aku tonton di drakor gitu, karena aku harus melakukan itu pada akhirnya, mau nggak mau gitu kan, to create That's true. better content, to create better commentary tentang sebuah judul tertentu gitu. And not to mention updated contents ya. Iya, yang- paling enggak kan aku bisa menikmatinya gitu. Karena kalau di radio itu ada istilahnya smiling voice, kayak when you smile, when you talk, It's heard. listener tuh bisa tahu gitu, bisa menangkap. That's gitu. true. Dan aku juga tahu pasti listener akan menangkap mana judul yang benar-benar kita bahas karena kita suka, sama mana That's judul true. yang kita bahas karena enggak, kita terpaksa bahas ini karena ini lagi trending. Harus, gitu. iya, betul. Iya kan. Dan Iya. itu yang aku sedang berusaha untuk kayak aku butuh drama healing yang mana yang harus ditonton gitu bener, loh bener. maksudnya kayak. Tapi kalau menurut aku ya Kak, I mean like itu tuh terjadi ke aku ketika dulu aku always like into all Hollywood. Yang aku tonton itu kebanyakan ya kalau nggak British, American series. American mostly, right? Nah, ketika aku kembali ke ngedrakor atau aku nonton lagi kayak drama, itu kayak aku menemukan satu yang fresh karena exposure aku selama bertahun-tahun, can you imagine, walaupun itu bukan untuk kerjaan, itu adalah western, ya kan? Iya. Oke. Walaupun genrenya beda, ceritanya beda, pemainnya beda, tapi kan ada pakem-pakem yang sama karena memang digarap oleh orang-orang yang berasal dari satu kultur atau satu negara. Kayak Korea ada, it's still Korean movie ya kan, atau Korean series. Mau itu tentang politik, mau itu tentang romcom, ya kan, kita cukup genre yang sudah kita bahas di specifically this season. Menurut aku lumayan beragam ya, kayak mulai dari psychological thriller juga, terus ada romcom juga, dan ini yang terbaru political. But we still have this do I have to continue atau aduh mana lagi ya, apa lagi sih yang harus aku tonton biar aku tetap energized gitu ya. But still at the end of the day
it's Korean product, it's South Korean product yang kita temukan ya anyong-anyong lagi atau enggak. You know what I mean? Like, I'm not talking about just the way it's delivered. No, it's just right kayak kalau kita nonton film Indonesia aja terus film Indonesia selama 1 tahun kita misalkan pasti ya. tahu ada apa kayak pola tertentu yang muncul betul. selalu yang muncul selalu That's gitu ya. True. Bener. Kayak I think you've been That makes sense. devouring like this K-drama for how long has it been? Yeah, for like I don't know 12 years, 13 Yeah, years. over decades, right? Over decades. That's a long time, dude. Like dulu mungkin aku ngerasa Karon tuh sedikit recharge. I don't know if it's only like my judgment or it's actually what you feel dari bridging dari season 4 ke 5 sekarang itu. In the beginning of season 5 you were kind of like okay, let's go, let's do this. Yeah, right. We were so, and you gave me like the schedules and it was so well arranged. Oh my god, that was just 6 months ago. It didn't last for 3 months. No, it's not even 6 months ago. That was like this And year, then, it's February. Yeah, February and cut to this point and we already like feeling fatigue. I'm so tired. Remember when like I finished like moving and Mask Girl and everything and then you were menyala abangku, like you were so sat. Okay, and Mal, I was just like, wow, he is so like prepared. Schedule, bro, like this week, and then with the specific dates. I know. You put specific date, the recording dates, and then things like that. So, and then you've been doing that for over decades, dan pantas aja kayak ketika ngelihat I think at the same time you are also like still consuming American stuff, right? I mean Hollywood product gitu, tapi jarang kan, like kalau porsinya nonton anime di Netflix kan, kayak just terus kayak nggak sadar aku udah kayak 12 episode gitu. Oh. Aku ngerasa ini pendengar mungkin kalau ngedengar kita sekarang omongan kita yang ini tuh ngerasa, wait, is it like a sign of there another hiatus? Iya benar. Ya kan kayak oh they are heading to the talk where okay, I think Mamal or Ron will actually mention that you actually have to take a break or you have to watch something different. Tapi sih kalau menurut aku sih mungkin aku cuman butuh kayak aku pengen mengibaratkannya seperti seorang karakter drakor yang relatable gitu. Siapa ya yang dalam pikiranku ya, kayak mungkin Samdal kali ya, kayak meninggalkan Seoul pulang ke Jeju gitu ya. Aku nggak mau pulang ke Lombok juga sih, maksudnya kayak aku pengen kayak agak sedikit menghindar dari keramaian mungkin. You know what, belakangan ini aku suka banget di tempat gelap. Ngerti gak? Jadi kamarku itu beneran kayak gelap, lampu itu cuma satu dan itu kayak cuman lampu pas tidur. Iya dong, kalau tidur mah emang enggak pas tidur. Even pas lagi nonton, pas lagi beraktivitas, pas lagi makan gitu, aku beneran kayak gelap, kayak aku baru mau bilang nggak pas makan dong ternyata. Aku yang penting ada sedikit sumber cahaya aku bisa ngelihat makananku, udah nggak yang totally dark juga, nggak, cuman kayak aku benar-benar menghindari segala jenis cahaya, ngerti nggak? Wow. Well, if you find that comforting, then you know. Iya betul sure, sih. Ya, makanya mungkin aku butuh melakukan itu terus meditasi gitu ya. And watch the whirlwind in the dark. Aku udah watch the world of the merit once again gitu, kayak langsung hancur dunia. I actually didn't watch that. Tapi ya itu jadinya kayak aku butuh mungkin kayak kelelahan ini bisa diobati dengan nonton drama Korea tapi ditambah dengan sesuatu yang lain. Kayak mungkin misalnya aku bisa mencoba dengan ini, berharap ada product placement ya. Misalnya ada kayak aromaterapi gitu ya, kan kayak wangi-wangian apa gitu kan, sambil yang bisa memberikan like rasa stimulasi segala betul. macam. Kayak misalkan aku lagi nonton The Whirlwind nih, aku nggak mau terlalu yang kayak ikutan emosi atau terlalu terbawa suasana. Jadi kayak aku misalkan aku mau bilang bakar menyan, kayak takut banget gak sih? Aku bisa kayak aromaterapinya gitu yang bisa bikin relax. Jadi kayak aku sambil melihat gonjang-ganjing dunia ini. Atau some snacks maybe, atau kudapan yang bisa menemani kita. Jadi ketika kesel nih, oh ternyata politis itu begini kelakuannya. Gitu, sebotol aqua, gitu, sebotol. Enggak boleh itu Zionis kan katanya ya. Le mineral.
katanya itu kandungan apanya gitu, nggak tahu deh, ya apa gitu misalkan. Iya mungkin ice cream misalnya, Ya kan? ice ya misalkan Iya. ya, ice kan kalau waltz nggak boleh juga, Zionis juga kan katanya. Banyak yang Zionis. Jadi mungkin itu ya. Tapi kalau misalkan kamu nih sebagai orang yang ada di fase baik-baik saja gitu ya bisa dibilang, untuk menghindari atau untuk melindungi atau to make a boundaries, mencegah kelelahan itu, apakah kamu melakukan kayak, ya aku tahu sih kamu sering nonton film juga, kamu sering nonton musikal juga keluar, apakah itu adalah sebuah usaha yang kamu lakukan untuk kayak refresh your mind, atau ada cara lain kayak mungkin kayak tadi menciptakan sebuah ruang nonton yang membuat kamu merasa kayak ya nyaman, kayak dengan wangi-wangian, dengan snack dan segala macam. Suasana gitu ya, menciptakan suasana senyaman mungkin. Is that something yang kamu akan typically do, atau kayak misalkan aku bukan tipe orang yang nonton drakor di kantor karena menurut aku butuh momen gitu. Tapi kalau udah emang kejar tayang banget nih nanti malam rekaman dan gue belum selesai, biasanya gue nonton gitu. I do that too. Iya kan? Yeah. Nah, tapi in the normal days, in a normal situation, aku akan yang kayak matiin lampu, nyalain TV, terus aku akan berbaring dan nonton udah. Yeah, and you do it like on your bed, ya kan? Dengan posisi senyaman mungkin gitu. Dan tanpa gangguan apapun, kayak no phones or anything. Even kalau misalkan mau makan pun bener kayak makanannya udah harus tersedia dan segala macam gitu. That's Sometimes I do. true. What about you? Definitely not number 2 when it comes to like creating a situation where like misalkan new decorations atau ada wewangian. I'm not that well prepared. Tapi kalau mungkin makanan iya, like I have to, kayaknya ini enak deh pas nonton ini. So I will actually like order that first and then wait for it until it comes and then I watch Baru it. makan ya. Baru makan gitu. Walaupun sebenarnya aku kan nggak bisa multitask makan sambil nonton sebenarnya. Jadi ujung-ujungnya aku akan either nonton dulu atau makan dulu. Ya. Tapi the fact that I have that with me while watching this or about to watch this, for example The Whirlwind, itu ngerasa kayak kebantu gitu. Dan yang paling aku lakukan dan emang selalu aku lakukan adalah yang nomor 1. Jadi I don't want to kind of dive into K-drama terus menerus, hanya K-drama yang aku tonton dan yang aku konsumsi, enggak sih Kak. Jadi at the same times reading books, movies, still I try reading. I keep still going to movies and theaters when it comes to ketika ada tawaran buat community partner atau apa, or sometimes like I purchase it myself. Sometimes itu sih kayak, jadi we talked about like what makes us excited all the time ya kan, and I kind of like always look for that every day actually. Bahkan kayak misalkan seminggu itu aku kayak pikirin komposisinya kayak gimana ya supaya aku nggak cuma dapat ini doang atau nonton. Ya, I actually like misalkan ini aku sekarang lagi I'm planning to actually watch Long Legs, the one that's been talked about. So now I know that I'm meeting you and I will be talking about K-dramas, right? So K-dramas with you, I have to have at least some other thing that is non-K-drama. Kayak gitu. So I have to go for a movie, atau misalkan aku nonton sama temen just simple live music at the cafe, misalkan kita tahu ke sana yuk, biar aku tadi udah nonton K-drama politik yang banget gitu, temenin aku ke sini gitu. So I'm always like, and I cannot do it alone. So I always do that and ask for help from others supaya ditemenin. Nah gitu sih. Mungkin I don't know if that actually works karena so far I'm fine watching K-dramas dengan schedule kita yang seperti ini. Aku masih baik-baik aja gitu. What's your MBTI? What's your MBTI? NSFJ. You're an extrovert. I am an extrovert. Oh, pantesan. Is it not seen? Iya, maksudku kayak I'm introvert, right? Yes, you are. Tapi apakah itu terlihat? Tidak selalu, betul. Tidak selalu kan? Tapi ketika ngobrol kayak one-on-one gini dan menceritakan kayak what you prefer or not, then I baru will tahu. know. Iya. Tapi kalau misalkan orang ngelihat just, kan, hi, bener. like my friends for example, like they thought actually you are an E. Ketika aku kenalin Karen ke yang he's so E ya, like he looks like a people person, things like that. No. You are so wrong about that gitu. No. Nah gitu. Tadi aku mau bilang kayak I don't have friends. I No, really, you do. I really want to go out with friends, tapi kayak I don't even want to go out with anybody. No, you think you do, but you don't actually want to involve you in with other people. Bener sih. Mungkin memang PR-nya buat aku personally kayak I need to heal first from this burnout sih sebenarnya. Karena kalau nggak kayak gitu, man,
this content will not have a long and something that you love will turn out to be like hell. Iya. Karena tidak ada, ibaratnya tidak ada remnya atau nggak ada jedanya gitu. Benar. Iya sih. Ya, But Karon, then, so basically this fatigue harusnya membuahkan sebuah solusi, memunculkan sebuah solusi dong. Maksudnya ya, kayak atau enggak kayak hasil refleksi ini, refleksi, ya kan? iya. Jadi keluarlah sebuah gimana kalau gitu ya. Bener, atau mungkin kita juga bisa minta tolong sih. Like itu kan tadi dari aku. From one person, like that one recipe cannot be, like counted as just the only source of medicine gitu. Kamu harus maybe like we can open some questions. Mungkin ada teman-teman yang tahu nih caranya, gini aja Karon, one at a time. Kamu setelah nonton misalkan satu episode Whirlwind, kamu selipin dengan apa gitu? Dengan tidur atau karaoke atau apa gitu. Oh ya, I do love karaoke so much. I think compared to like the people around me, yang aku tuh I really do like karaoke a lot karena bisa seminggu sekali gitu atau seminggu 2 kali. That often. I keep doing that in my room though. Like you do that in your room every night before sleep. Tapi ya pada akhirnya aku melakukan kegiatan-kegiatan itu di dalam kegelapan, di dalam kayak bubble depresi ini juga gitu. Pada akhirnya kayak ya udah lo tertekan juga gitu sih. Mungkin iya juga sih kayak pada akhirnya dari obrolan ini aku mendapatkan sebuah masukan dan sedikit pencerahan gitu ya. Maksudnya kayak mungkin memang kita bisa tetap memunculkan keceriaan itu atau memunculkan energi itu dengan entah itu kayak ajak siapa buat nonton atau mungkin menyiapkan entah ada ritualnya sendiri kayak maksudnya masing-masing orang punya caranya sendiri-sendiri kan untuk keluar dari kejenuhannya gitu. Dan mungkin ya itu yang sedang berusaha untuk aku cari sih sekarang, kayak gimana sih caranya untuk keluar dari kejenuhan ini gitu. Karena kalau misalkan, karena aku pikir gini, kayak aku nggak mungkin bosen nonton, karena kalau misalkan aku bosen nonton, aku nggak mungkin nyelesain American Horror Story kayak dalam semalam gitu. Iya, itu problemnya bukan itu. Masalahnya bukan tentang iya, bosen nonton. Iya, atau mungkin bukan tentang kayak kamarku terlalu gelap atau nggak ada aromaterapi dan segala macam, mungkin bukan itu ya, kayak jadi iya juga sih. Tapi mungkin kalau teman ngedrakor ada yang punya saran, benar kata Mamal tadi, mungkin bisa tulis komentar di kolom komentar episode ini. Please tell me how to mencari solusi. This is a dire gitu. need actually for Karon to I need so, help. Jadi teman-teman ngedrakor tolong. I go to therapy once a month. Ya. I need the help from you guys. Ya, jadi kalau misalkan tips, medicine ya Kak. Medicine bener. Bentuknya kayak, bisa apa aja? Mungkin ada yang bilang pajang foto siapa di dekat tempat tidur ya, gitu kecup kan. 3 kali kecup sebelum 3 nonton. Kali, ya. nyalakan dupa ya. gitu kayak mungkin bisa jadi mungkin ya kan. Kebetulan belakangan ini aku emang lagi suka wangi-wangian gitu, cari-cari wangi-wangian, dan sometimes it helps, sometimes it doesn't help. Jadi atau mungkin memang aku belum menemukan judul yang tepat yang pada akhirnya kayak fire me up. I really love this. I want to watch more. I want to find more gitu. Karena kembali ke obrolan kita yang tadi yang menyebut awal season ini, kayak we love moving so much, terus kayak Mask Girl dan segala macam, dan kita and those contents were so like our delivery in talking about those titles itu berasa banget gitu ininya semangatnya gitu. Dan ya mungkin aku butuh lagi title seperti itu. Dan 2 hari ini perhatianku tertuju sama Miss Night and Day, yang mana kita sudah masukin ke dalam watchlist dan belum sempat dibahas, sama Hierarchy sebenarnya. Satu judul yang aku tuh sebenarnya nggak mau sentuh tadinya ya. Aku nggak mau sentuh karena aku pikir kayak ya udah ini pasti sama-sama aja gitu. Ya itu. But it's still in the top 10 list of Netflix best K-drama like this week. Jadi kayak apa? Aku tuh kan nggak bisa ya kalau cuman dikasih tahu ini best drama loh. Dan aku nggak mau percaya itu. Dan aku harus membuktikannya sendiri kan. Aku tipenya orang yang kayak gitu. Dan itu cuma 7 episode. Kayak I think I can finish this in one day. Gitu aku pikirnya gitu. Mungkin ternyata memang jalurnya itu. Mungkin, gitu, mungkin. And then that Sweet Home bakal tayang juga di season 3. Yang mana season 2-nya kita belum bahas. Aku belum nonton gitu kan. Kayak apakah aku akan menyelesaikan Sweet Home dulu. Kayak wow. Jadi dia langsung kayak numpuk gitu. Aku belum nyelesain yang pertama.
Jadi kayak ya itulah. Iya. Tapi pada akhirnya kita menemukan kamu belum nonton yang pertama. Jadi kita punya nih ada PR buat ngebahas Sweet Home nih. Jadi masih ada yang aku excited juga sih untuk ngebahas itu pada akhirnya karena yang Sweet Home 3 ini I'm sold with everything yang dikatakan sama the cast. Walaupun Song Kang nggak ikut promo, Lee Do Hyun nggak ikut promo karena lagi wamil kan. Jadi cuman cast yang lain kayaknya So they're back? Promising. They're back, they're definitely back gitu. Is that spoiler for you? Could be, but it's okay. It's 3 seasons already. Yeah, and people already know. It's true. your fault. It's my fault that I didn't catch up well. Iya. Tapi ini kayaknya kalau misalkan untuk tipe kamu, you will finish it like in one day. Okay, once I start ya. In one, ya. Okay. Soalnya yang season 1 sama season 1 kayak cepet kok itunya, flow-nya. Jadi iya betul. Mungkin kalau dari sisi aku kayak aku hanya butuh jeda dan mencari tontonan yang tepat. And it's okay for you to actually like finish tadi American Horror Story di sekali nonton sehari gitu kan langsung You finish. guys need to check out that apa-apa. title, that's so good. Season 12 bagus banget. Oh okay. Ini kayak pemandi jenazah. Wow. Kayak, I enjoy that movie, Pemandi tentang Jenazah. santet. Jenazah. Si judulnya yang season 12 ini Delicate kan, tentang santet. Okay. Walaupun mungkin kalau di Amerika voodoo ya nyebutnya. But then when you talk about voodoo kan, kalau voodoo kan lebih ke South American ya culture-nya, dan bonekanya kan biasanya kayak boneka kain gitu kan. Ini pakai Barbie. Wow. It's so dan Okay. Dan like a Barbie? Like a Barbie. Oh my God. I know why I like this season especially, soalnya mereka settingnya itu in a real world. Jadi they talk about Meryl Streep. Konsepnya tuh kayak Hollywood itu sebenarnya diatur Illuminati. That's the main concept. Tapi sebenarnya nggak Illuminati gitu. Okay. Jadi there is another entities gitu yang pada akhirnya mainin Hollywood, dan pemeran utamanya itu adalah aspiring actress yang fight for Oscar. Jadi dia campaigning for the Oscar gitu. Oh. Jadi sangat-sangat yang kayak kita yang suka banget ngikutin entertainment Hollywood gitu, nggak susah untuk mengerti gitu loh. Nggak susah untuk kita buat masuk ke situ karena mereka tuh kayak ngomongin, ada satu episode yang karakternya Kim Kardashian ngomong ke karakternya Emma Roberts. Dia bilang kayak, lo pikir selama ini Jamie Lee Curtis itu jalan di red carpet senyum dan dibilang nepo baby sepanjang hidupnya tuh dia fine aja? Enggak, dia tuh pasang senyum tuh supaya dia terlihat seperti artis biasa aja, supaya dia profesional aja. Jadi kayak kalimat-kalimat yang kayak gitu yang pada Pop akhirnya culture talk yang kita ngerti ya. Iya, yang pada akhirnya bikin salah satu menurut aku elemen yang bikin I keep going gitu, bersamaan juga sama ceritanya gitu. Dan I noticed that you like that, like the pop culture crumbs yang ditebar di sebuah film sama kayak atau waktu Lovely Runner ketemu Yuri dan segala macam. You enjoy that. Gitu. Yeah, that's true though. Mungkin itu salah satu pop culture banters. Iya, itu mungkin salah satu hal yang harus aku cari di drakor, karena kan sekarang banyak juga kan yang kayak gitu. Kayak kemarin Queen of Tears ada Vincenzo yang kayak gitu-gitu betul, kan. Betul. Terus kayak Samdal kan ada Chanmu yang segala macam. Itu seru ya, seru kan ngomonginnya. Betul. Mungkin itu bisa jadi salah satu yang bikin aku fire up untuk I will watch more. You guys need to check American Horror Story. Okay, I think I'm sold. At least this season. I mean, it's okay for me to not checking out other seasons, right? Just like langsung ke season 12 ini itu, langsung. Karena dia it's an anthology. Mungkin karena ini juga series US yang durasinya sangat singkat ya. Dan mereka tahu gimana motong. Maksudnya mereka tahu motong pas iklannya itu di mana dan gimana, dan mereka the selalu pacing is effective ya. Efektif banget, dan menurut aku nggak melelahkan gitu. Karena nggak bohong, ada juga season American Horror Story yang boring banget, dimulainya dengan boring gitu. Dan ini bagus buat aku. Ini yang aku cari dari nonton it's supposed to be like weekly kan, tapi aku nontonnya udah setelah selesai dan I binge it gitu. Jadi kayak jadi seberasa nonton Black Mirror ya. Iya betul. Kayak ini seru sih. Mungkin aku sudah menemukan jawaban dari kegundahanku. Iya. Ya kan? Jadi semoga something yang fun yang emang betul. Yang emang
I don't need to think about it when I watch it gitu. That's true. Mungkin nanti suatu saat maybe in the near future kita akan dapat K-drama yang itu yang penuh dengan pop culture literate yang bisa itu tentang Korea, tentang showbiz manapun yang disebutin atau dimention secara apa ya, kayak lugas gitu, kayak casual, you know. Song Hye Kyo will play one of those. Her latest project adalah tentang showbiz industry, dan it will Song Hye Kyo. Song Hye Kyo. Oh. And it will take place in the beginning of Korean wave. So I think that's gonna be like full of fun. crumbs. That's gonna be fun. that's gonna be fun. Karena what's the name of the project? They don't have a title yet. I think I think they already announced the working title, tapi aku lupa. Tapi itu settingnya di tahun 2000-an dan kayak first Korean wave gitu. Wow. Which I mean she start all of those Korean Career. wave segala macam kan in the early 2000-an. Jadi kayak wow. She knows the world better gitu. She know the world best gitu. Dia tahu semuanya. The best. Do you think it's gonna be like a semi biography or it's like fiction? No, it's a fiction. Karena aku nggak merasa Korea itu seberani itu untuk menampilkan series drakor dengan terinspirasi dari plek-plekan gitu. Soalnya kayak kemarin waktu Taxi Driver masukin Burning Sun aja kan kayak rame banget kan, dibahas dan segala macam. Dan aku nggak paling kayak loosely based on true story kayak The Glory. The Glory betul. Dan itu jadi kayak marketing project, side marketing mereka di netizen aja gitu, karena ya heboh-hebohan netizen, tapi they will not confirm that gitu loh. Dan for me that's fine sih sebenarnya. Tapi ini makanya aku bilang kayak will they make it someday? As a realistic itu gitu maksudku, kayak kan tanpa menyebutkan misalkan ini terinspirasi dari apa atau apa gitu ya. Tapi kayak ya udah se-casual itu aja gitu. Itu aja, benar. Kayak misalkan di tahun itu kan berarti kalau kita ngomongin soal tahun 2000 berarti Winter Sonata dong gitu kan. Berarti kayak ya udah nih ngomongin gimana backstory si Winter Sonata itu, gimana kayak struggle-nya orang-orang ini untuk memperjuangkan itu sebagai sebuah produk budaya yang bisa dipasarkan secara Asia gitu kan. Karena kita kan kayak kita taunya take it for granted aja gitu. Kita taunya kayak ya udah tahu jadi aja, tapi kita nggak tahu kan maksudnya kayak politiknya seperti apa. Kalaupun misalkan akan ada politik gitu di belakangnya kan, kita juga itu akan jadi sebuah informasi yang menarik gitu. Dan Song Hye Kyo yang main, aku merasa kayak ini it's in a good hand. Iya, maksudku kayak gitu. Walaupun memang nggak semua proyek dia cemerlang, tapi at least memasang dia di situ sebagai karakter yang mengisahkan tentang perjalanan seorang aktris di awal Korean Wave. It's a good choice gitu maksudnya. Iya, setuju.